konsep pertama ini, yakni Heritage Pendek sudah bisa menguasai dengan cermat ya, maka nanti untuk materi setelahnya akan sangat gampang untuk diaplikasikan juga. Karena nanti akan sama, cara pengerjaannya sama, menggunakan penyusunannya pun juga sama, tapi nanti menemukan hasil yang diharapkan pun nanti dengan langkah-langkah cara pengerjaannya yang sama, seperti itu. Oke, baik. Untuk hari ini langsung saja kita akan melakukan pembahasan untuk tugas GC kalian. Oke, baik. Ini kemarin kita buat ilustrasi penerapan hukum satu Mendel itu ditandai dengan persilangan monohibrid, yakni dengan satu sifat beda. Sifat beda itu pembedanya, bukan macam sifatnya. Misalkan di sini ada tanaman berbatang tinggi, T besar, tanaman berbatang pendek, ketika disilangkan. Di sini penampakannya tinggi, pendek, genotip tinggi, ada 2 gen di sana, atau pasangan alel. Pendeknya ada 2 gen di sana, terkecil-kecil. Disampaikan bahwa organisme dalam keadaan diploid. Gametnya ada T besar, gametnya ada T kecil, ketemu F1 semuanya tinggi. Ketika sesama F1 disilangkan, ketemu F2-nya adalah tinggi banding pendek 3:1. Nah, di sini Mendel menyampaikan bahwa pada saat pembentukan gamet, faktor penentu sifat yang kamu sekarang menyebutnya gen itu memisah secara bebas. Ditandai dengan ketika ada sifat tinggi sama pendek, anaknya ada yang tinggi semua. Sehingga kalau itu misalkan tidak terjadi pemisahan bebas, T besar itu tidak memisah, maka nanti anakannya ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian penerapan ini akhirnya kamu kerjakan dalam bentuk latihan yang di sini. Ini kan tugas GC nomor 1. Nyatanya di alam kemungkinan terjadi persilangan monohibrid dominan tak sempurna atau intermediate. Sebagai contoh adalah tanaman merah, M besar disilangkan dengan tanaman putih, M kecil, F1 semuanya adalah bukan merah, bukan pula putih, tapi merah muda. Jadi di sini itu sifat merah tidak menuntut sempurna sifat putih. Sehingga bersifat intermediate ini. Oke, baik. Silakan yang mau menyampaikan temuan jawabannya untuk soal GC nomor 1 ini. Siapa yang mau menyampaikan? Karena tinggal bilang aja, saya Mister Bukan. Sudah mengerjakan kan? Saya amati di GC sudah semua. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, tidak ada. Oke, tidak ada ya. Nomor 2. Adapun hukum Mendel 2 dapat dibuktikan melalui penyilangan 2 sifat beta atau dihibrid atau polihibrid. Kemudian persilangannya adalah sebagai berikut. Persilangan dilakukan terhadap semangka bentuk bulat daging buah berwarna merah dengan semangka bentuk lonjong daging buah berwarna kuning. F1 semuanya bentuk buah bulat daging buah warna merah. Dari keterangan di sini, ini termasuk persilangan menggunakan berapa sifat beda? 2. Apa aja itu pembedanya? Bentuk dan warna. Oke, bentuk buahnya ada yang bulat, ada yang lonjong. Yang kedua adalah warna daging buahnya. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Berkaitan dengan bentuk buah, ada yang bulat, ada pula yang lonjong. Manakah yang dominan? Bulat. Bulat. Sehingga kalian memakai huruf B sebagai simbol genotip ataukah L sebagai huruf simbolnya genotipnya? B. B. Karena terambil dari huruf pertama dari sifat dominannya. Sementara untuk warna di sini antara merah sama kuning mana dominan? Merah. Merah. Kemudian terkait dengan penggunaan genotip menggunakan huruf M sebagai huruf pertama merah atau P sebagai huruf pertama putih. M. Maka kita bisa melambangkan konfliknya kalau merah M besar, putih M kecil. Biasanya itu sesuatu bingung.
merah M besar, putih P kecil. Bingung nanti ketika ketemu M sama P menjadi apa. Kemudian bulat itu B besar, lonjong L kecil. Sama juga, akan sangat bingung ketemu jadi apa. Oke, dari soal GC nomor 2 ini, Anda mau menyamakan pendapatnya? Saya. Oke, baik. Yang. Jadi saya sistemnya ini ya, bahas sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Siswa butuh dibahas, yuk dibahas. Enggak pun enggak usah, enggak masalah. Saya percaya kalian sudah menguasai seperti itu. Saya di nomor 1 kan merasa sudah paham semua, jadi nggak perlu dibahas, ya nggak masalah. Ini adalah pendapatnya Mayang. Oke. Parentalnya bulat merah disilangkan dengan lonjong kuning. Genotipnya di sini ada B besar, M besar. Yang di sini B kecil karena resesif terhadap bulat, dan juga M kecil resesif terhadap merah. Sementara gametnya ada B besar, M besar, gametnya ada B kecil, M kecil, terkombinasi dari F1 ada B besar, B kecil. Kalau melihat penampakan genotip seperti ini, bulat atau lonjong? Bulat. Warna daging buahnya merah apa kuning? Merah. Merah. Karena ada B besar, maka dia adalah bulat. Sementara ketika ada M besar, maka dia adalah merah. Meskipun cuma satu merah, karena itu dominan. Dari sini kita bisa mengidentifikasi, ya. Sesuai dengan temuan di soal, persilangan antara semangka bulat merah dengan lonjong kuning, misalkan F1 semuanya bulat merah. Maka ini adalah merupakan temuan yang benar di langkah awal persilangan ini oleh Mayang. Lanjut, yang diminta dalam soal adalah perbandingan fenotip F2 ketika F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi anakan generasi kedua ketika F1 disilangkan sesamanya. Maka temuannya adalah parental kedua berarti F1 disilangkan sesamanya. Yakni ini disilangkan dengan sesamanya. Oke, baik. Di sini Mayang menemukan untuk ini gametnya ada 4. Ada B besar, M besar, ada B besar, M kecil, ada B kecil, M besar, ada pula B kecil, M kecil. Ada pun yang di sini karena identik dengan ini genotipnya maka juga ada 4. Nah, daripada kesulitan maka digunakan papan catur. Yang ini ditaruh di sebelah kiri, yang ini taruh sebelah atas untuk mengkombinasikan berbagai kemungkinan pertemuan antara gamet. Maka ketemu 16 kotak itu yang menjadi kemungkinan pertemuan antara gametnya. Oke, di situ Mayang menuliskan pula genotipnya ada ini semua, tapi setelah digunakan penentuan fenotip ternyata yang bulat merah ketemu 9, yang bulat kuning ketemu 3, yang lonjong merah ketemu 3, yang lonjong kuning ketemu 1. Oke, dari sini bagaimana kita mencari ini? Itu adalah kita harus mencari satu persatu ini. Cara paling gampang itu adalah kita kelompokkan saja. Kalau memiliki B besar, setelahnya itu besar-besar atau kecil, penampakannya bulat ataukah lonjong? Bulat. Perkara yang di sini itu B besar, B kecil atau bulat? Kalau itu ada M besar di sini, setelahnya itu bisa besar atau kecil, penampakannya merah atau kuning? Merah. Merah. Kalau ada B besar, ini bisa besar atau kecil,
Bulat apakah lonjong? Bulat. Bulat. Kalau ini itu N kecil, merah apa kuning? Kuning. Kalau itu kecil, tapi ini N besar, ini bisa besar atau kecil, lonjong ataukah bulat? Lonjong. Lonjong. Adapun M besar, merah apa kuning? Merah. Sementara kalau kecil, lonjong ataukah bulat? Lonjong. Adapun M kecil, merah ataukah kuning? Kuning. Yang lain sudah nggak ada lagi. Cuma 4 kemungkinan alternatif yang dihasilkan. Kamu tinggal mencari yang kayak gini, itu di sini. Ternyata kamu menemukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata di sini ketemu 9. Yang kayak gini ternyata ada di 1, 2, 3. Ketemu 3 di sini. Kemudian yang kayak gini ternyata juga ada 3. 1, 2, 3. Adapun yang kecil semua, cuma di pojokan aja tuh. Jadi ketemu 1. Maka benar perbandingan alternatif adalah bulat merah banding bulat kuning banding lonjong merah banding lonjong kuning ketemu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Inilah nampak banget yang disebut dengan hukum Mendel 2 atau hukum agregasi. Oke, ini kita buktikan. Jadi Mendel itu menyampaikan hukum 2 Mendel itu berbunyi seperti ini. Pada saat peristiwa pembentukan gamet, faktor penentu sifat memisah secara bebas. Itu hukum Mendel 1. Hukum Mendel 2 berbunyi, pada saat pembentukan gamet, faktor penentu sifat selain memisah secara bebas juga memilih secara bebas. Itu hukum Mendel 2. Apa buktinya? Di sini buktinya. Kita cek di sini. Ketika bulat merah disilangan dengan lonjong kuning, F1 semuanya bulat merah. Nampak banget di sana ada pemisahan bebas. Karena kalau nggak pemisahan bebas antara bulat merah sama lonjong kuning, anaknya harusnya ada yang bulat merah, ada yang lonjong kuning. Tapi di sini semuanya bulat merah. Berarti itu kan terjadi pemisahan bebas. Adapun hukum Mendel 2 itu adalah nampak di sini. Kalau hanya sekedar pemisahan bebas, maka nanti yang dihasilkan itu cuma bulat merah sama lonjong kuning. Tapi masalahnya, bulat itu bisa bersama dengan merah, bulat itu bisa memilih dengan kuning. Kita sudah benar bebas. Jadi di sini itu sifat bulat itu bisa memilih berpasangan dengan merah, bisa pula berpasangan dengan kuning. Itu disebut dengan hukum Mendel 2. Jadi faktor penentu sifat selain memisah secara bebas juga bisa memilih secara bebas. Intinya adalah penampakan ini. Nah, ini dan itu. Sifat bulat bisa memilih kuning, bisa pula memilih merah. Sifat lonjong bisa memilih kuning, bisa pula memilih merah. Itu maksudnya adalah pemilihan. Oke, cukup sampai ini? Cukup? Atau ada masih dibingungan? Oke. Soal nomor berikutnya. Ini nomor 3 di GC.
Persilangan dilakukan terhadap mangga buah kecil rasa manis dengan mangga buah besar rasa asam. Berapa sifat beda? Dua. Pembeda pertama apa? Bentuk. Bentuk atau ukuran buahnya. Yang satu kecil, satunya besar. Yang kedua apa? Rasa. Rasa buahnya. Tingkat kemanisan. Dan juga ada yang asam. Oke. F1 semuanya mangga buah besar rasa manis. Berarti kalian menemukan sifat dominan kecil ataukah buah besar? Besar. Besar. Maka genotipnya pakai huruf B atau huruf K? B. B. Sehingga besar itu B besar, kecil itu B kecil. Antara sifat manis sama asam mana dominan? Manis. Manis, maka memakai huruf M ataukah A? M. M sebagai simbol dari huruf pertama manis. Maka kalau manis kita alamatkan M besar, asam adalah M kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan, F1 tidak disilangkan selamanya, tetapi F1 disilangkan dengan mangga yang dikasih genotip tertentu. Jadi seperti ini genotipnya. Jadi bukan sama F1 diminta, tetapi mangga dengan genotip tertentu. Oke, sekarang siapa yang mau berpendapat untuk temuan jawabannya? Saya nyoba. Oke, saya cari. Oh ini ya. Kecil, manis, besar, asam. Kecil karena dia resesif, maka digunakan B kecil, besar dominan, maka B besar. Manis, M besar, asam, M kecil. Gametnya adalah B kecil, M besar, gametnya B besar, M kecil, terkombinasi menjadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Besar kecil, buahnya penampakannya, buahnya berbentuk besar atau buah yang kecil? Besar. Ada M besar di sini, manis atau asam? Manis. Maka sesuai dengan bentuk keadaan di soal ya. Kecil manis yang disilangkan dengan besar asam, ketemu besar manis pada satunya semuanya. Nah, adapun untuk P2, yakni F1 disilangkan dengan yang diminta di sini. Oke, di sini Sari menuliskannya ini adalah sebagai G ya. G itu gamet ya. Jadi G itu seperti ini tulisannya. Jadi gametnya, nah itu ini dan itu. Gamet itu kayak sperma ovum loh. Kalau seperti ini namanya adalah tabel F2. Pertemuan antar gamet. Berarti kita harus tentukan dulu di sini gametnya. Nah, gamet atau gamet 2 boleh. Maksudnya gamet keturunan kedua. Yang di sini ada apa aja gametnya? B besar, M besar. Oke, B besar. B besar, M kecil. Biar nampak tekan ini warna aja. B besar, terus B besar, M kecil, apalagi B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Oke. Sementara yang di sini ada apa aja? B besar, M kecil, B kecil, M kecil. Oke, dan B kecil, M kecil. Ada lagi? Enggak ada, sudah. Oke, tidak ada. Jadi di sini ada 4 gamet, yang di situ ada 2 gamet. Jadi segala kemungkinan yang dihasilkan kombinasi antara gen itu namanya macam.
Saya kasih harapan saya ajarkan rumusnya untuk memastikan nanti dari dua pangkat n ya. Sudah saya kasih belum? Menentukan jumlah gamet. Jadi untuk memastikan jumlah gamet itu ada rumusnya ya. Sama dengan 2 pangkat n. Dengan keterangan n itu sama dengan heterozigot. Tahu heterozigot, Rek? Heterozigot adalah pasangan gen alel yang gen penyusunnya tidak identik atau tidak sama. Jadi kalau saya menuliskan tinggi, T besar, C besar. Homozigot apa heterozigot? Homozigot. Tapi kalau tinggi yang T besar, T kecil, maka ini adalah heterozigot. Kalau T kecil, T kecil, homozigot. Apa bedanya homozigot T besar, T besar sama T kecil? Yang atas namanya homozigot dominan, kalau yang bawah namanya homozigot resesif. Kalau beda heterozigot. Oke, kita buktikan rumus ini. Di sini ada berapa heterozigotnya? Ini berapa heterozigotnya? 2. Yakni ini heterozigot pertama atau yang pertama? Ini heterozigot yang kedua. Berarti ketika ada 2, pangkat 2 berapa? 4. Makanya di sini ada 4 gamet. Itu 2, 3, 4. Kalau yang ini ada berapa yang heterozigot? 2. Ayo, berapa? 1. Yakni hanya ini saja. Adapun yang saya lingkari kuning, ini homozigot apa heterozigot? Homozigot. Maka ketemu 2 pangkat 1. Berapakah 2 pangkat 1? Berapa, Rek? 2. Makanya ada 2 macam gamet saja. Terus, coba fokus pada yang saya kasih kotak hijau ini. Berapa heterozigotnya? Yang mana? Nggak ada. Ini saya kasih kotak hijau nih. Berapa? Nggak ada heterozigot. Nggak ada. Berarti 2 pangkat 0. Piro? 1. Makanya cuma 1 di sini gametnya. Jadi itu untuk memastikan gamet yang kamu tulis itu jumlahnya sesuai atau kurang atau berlebih, pakai rumus itu. Jadi itu tergantung jumlah heterozigotnya nanti akan menentukan jumlah gametnya. Oke, paling gampang di foto penyatur tadi. Yang ini B besar, M besar, sampai B kecil yang kecil ditaruh sehari di atas, boleh. Sementara ini taruh di bawah. Maka terkombinasi ada 8 kemungkinan. Dari 8 kemungkinan itu sama. Syarif memakainya secara satu persatu seperti ini, atau bisa dengan cara yang tadi. Kalau dia mengandung B besar, setelahnya bisa besar atau kecil. Besar apakah kecil buahnya? Kan tadi kan besar, kecil, manis, asam kan? Kalau ada B besarnya, buahnya besar apa kecil? Besar. Kalau ada M besarnya, ini bisa besar atau kecil? Manis ataukah masam? Manis.
Ini. Kalau ada B besar ataukah kecil? Besar. Tapi kalau ini M kecil, kebanyakan. Manis atau asam? Asam. Kalau ada B kecil, besar atau kecil? Kecil. Sementara kalau itu M besar, ini bisa besar atau kecil setelahnya, manis atau asam? Manis. Kalau ada kecil semua, Kecil asam. ini yang susah. Terus buah kecil asam kan? Nggak laku nanti. Oke. Nah, dari situ kamu tinggal cari sini aja. Yang mengandung satu B besar, M besar, itu ternyata yang ditemukan Syarif adalah nomor ini. Nomor itu sama nomor ini. Maka ketemu ada 3. Yang kayak gini, sisanya kecil. Ternyata menemukannya adalah ini, inu, iti. Ketemu 3 juga. Yang kayak gitu, itu ternyata hanya di sini. Maka ketemu 1. Yang terakhir adalah ini. Maka ketemu juga 1. Maka benar temuannya Syarif, besar manis banding besar asam, banding kecil manis, banding kecil asam, 3 banding 3, banding 1 banding 1. Ini juga ada hukum pemilihan bebas. Artinya apa? Pada saat bentuk gamet tadi, sifat B besar bisa memilih dengan manis atau asam. Itu namanya pemilihan bebas. Cukup? Oke, sebenarnya sama nih cara pengerjaannya antara nomor 1 dan nomor 2. Bedanya di F2-nya itu pakai gamet yang lebih sedikit. Gitu. Nomor 3 di tugas giginya. Persilangan dilakukan padi bulir banyak dan tidak tahan hama dengan padi bulir sedikit dan tahan hama. Di situ ada berapa sifat beda? Dua. Pembeda pertama apa? Banyak sedikit. Oke, banyak sedikitnya bulir. Terus yang kedua apa pembedanya? Tahan hama sama tidak. Oke, tahan hama ataukah tidak tahan hama. F1 semuanya padi bulir banyak dan tahan hama. Antara bulir banyak sama bulir sedikit, mana dominan? Antara bulir banyak dan bulir sedikit, manakah yang dominan? Banyak. Yang bulir banyak. Maka kira-kira menggunakan huruf B besar sebagai huruf pertama banyak ataukah huruf S besar sebagai huruf pertamanya sedikit? B besar. B besar. Terus antara sifat tahan hama sama tidak tahan hama, mana dominan? Tahan hama. Tahan hama. Karena sama-sama pakai T, boleh. Pakai T besar adalah untuk tahan hama, T kecil tidak tahan hama. F1 kemudian disilangkan dengan padi bulir sedikit dan tahan hama dengan genotip yang tertentu yang diminta. Tidak disuruh mencari perbandingan fenotipnya sama seperti soal-soal sebelumnya, enggak. Tetapi kamu disyaratkan ditanyakan persentase. Berapa persen keturunannya yang bulir banyak tahan hama. Terus kalau itu misalkan ditemukan 72 keturunan, ditanyakan berapakah bulir yang memiliki fenotip bulir kecil dan tahan hama. Oke, dari situ soal nomor 4 ini ya di GC ya. Iya benar, nomor 4 di GC.
Adakah yang berpendapat tentang temuannya di tugas GD-nya? Gimana? Ya, gimana? Gak ada? Cukup? Kalau cukup kita masuk ke materi baru. Ya, gimana? Ya, cukup? Atau ada yang mau berpendapat jawabannya? Ini lama sampai Isa nanti kayak gini bimbingan. Gimana? Cukup atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, cukup. Ataukah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau udahan? Udah capek mungkin sudah KBM jam terakhir. Ya, gimana? Sudah, Mister. Oke, Faradila Azhar. Oke, temuannya harus seperti ini. Bulir banyak tahan hama. Bulir banyak tidak tahan hama ya. Tidak tahan hama. Oke, bulir banyak tidak tahan hama dengan bulir sedikit tahan hama. Bulir banyak dominan, maka dia pakai B besar, B besar. Bulir sedikitnya B kecil, B kecil. Tahan hamanya itu adalah T kecil, T kecil. Tidak tahan hamanya T kecil, sementara tahan hamanya adalah T besar, T besar. Di sini langsung disinikan sama Para ya. Biar nanti nggak bingung, ini kita kasih gamet dulu. Kalau udah pro nggak apa-apa, Rek. Tapi nanti kalau kamu ada ujian sekolah disuruh menentukan bagian jawabannya, terus kayak gini. Nanti kalau ujian sekolah dari pusat, simulasi kok dari mana ya? Yang kamu tulis apa adanya, kurang nanti. Maka di sini ada B besar, B kecil, yang di sini ada B kecil, B besar. Baru antara gamet ini melakukan peleburan. Sperma ini sama ovum ini melebur menjadi zigot ini. Ada B besarnya, banyak ataukah sedikit? Banyak. Banyak. Ada T besarnya, tahan hama atau tidak tahan hama? Tahan hama. Oke, tahan hama. Maka sesuai dengan temuannya Para ini ya, berarti sesuai dengan soal. Kemudian P2-nya F1 ini disilangkan dengan individu dengan genotip yang dituliskan seperti ini. Kita juga langsung, maka biar lebih tahu dari mana ini kok ono 4, ono loro, tulis di sini gametnya. Di situ ada 4, 2 pangkat 2, ada apa aja? Siapa saja gitu kan? B besar, T besar. B besar, B besar, terus B besar, T kecil. oke, apalagi? B kecil, T besar. Oke, satu lagi terakhir. B kecil, T kecil. Oke. Sementara yang di sini ada 2 gamet apa aja? B kecil, T besar. Dan B kecil, T kecil. oke. Sehingga yang sebelah ini ditaruh di atas, yang sebelah itu ditaruh di bawah, terkombinasi ada 8 kemungkinan varian genotip.
dan digunakan cara yang sama seperti tadi. Nah, yang mengandung B besar, ini bisa besar atau kecil, bulirnya banyak apa sedikit? Banyak. Oke. Sementara yang mengandung 1 T besar, ini bisa besar atau kecil, tahan hama ataukah tidak tahan hama? Tahan lama. Oke. Sementara yang mengandung B besar, ini bisa besar atau kecil, bulirnya banyak apa bulir sedikit? Banyak. Oke. Sementara kalau di sini itu T kecil, tahan hama atau tidak tahan hama? Tidak tahan. Kalau itu B kecil, bulirnya banyak atau sedikit? Sedikit. Oke. Sementara kalau itu di sini mengandung 1 T besar, ini bisa besar atau kecil, tahan hama apa tidak tahan hama? Tahan lama. Adapun ketika B kecil ini, nah ini Sedikit tidak tahan. terus bulirnya sedikit nggak tahan hama, terus diserang habis sih. Oke. Di yang kayak gini ternyata kita menemukannya adalah 1, 2, 3, ada 3. Yang kayak gitu ternyata cuman 1. Ini aja. Maka di sini ada 1. Yang kayak giti ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka di sini ada 3. Sementara yang kayak ginu ada 1. Ketemu seperti ini. Yang ditanyakan berapa persen yang bulir sedikit tahan hama ya? Berarti kan ini. Maka ketemu 3 dibagi seluruh keturunan ada 8 dikali 100%, ketemunya 37,5%. Tepat banget. 1/8 kan 12,5. 12,5 kamu kalikan 3 ketemu 37,5. Ditanyakan apalagi yang bulir banyak tahan hama, yang B. Kalau itu dibentuk 72, berarti ya ini yang diminta di sini berapa, dibagi seluruh keturunan, dikalikan anakan yang dibentuk berapa totalnya, kamu tinggal mengalikan. Ini ketemu 9 kali 3 ada 20 juta. Gitu, ini adalah jawabannya. Cukup? Mantap. Ini adalah dasar persilangan untuk semua persilangan setelahnya ini. Jadi kita akan menemukan persilangan dengan menggunakan berbagai fenomena yang terjadi, tetapi dasarnya adalah sama kayak gini. Jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan ini tadi, mulai dari Mendel 1, Mendel 2, monohibrid, dihibrid, terus dengan gratitetnya diharapkan diminta, nanti pasti bisa menyelesaikan semua soal persilangan. Oke. Terus untuk modulnya silakan diamati. Nah, ini. Ternyata untuk materi hereditas Mendel tidak hanya sekedar membahas temuannya John Gregor Mendel, tetapi ada lain juga nih. Kalian sudah menuntaskan ini dengan persilangan monohibrid, tinggi pendek, terus merah muda yang dijemput tadi, terus ini persilangan dengan bersifat beda. Tapi kamu masih belum membahas ini.
ada yang disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Apa sih maknanya? Jadi ketika Mendel menemukan hukumnya, itu kemudian menemukan hasil persilangannya. Ilmuwan dunia akhirnya mengakui setelah menemukan apa itu gen, kemudian berusaha membuktikan dengan menggunakan makhluk hidup yang lainnya disilangkan, bukan seperti Mendel yang memakai ertis. Tapi anehnya, ketika digunakan makhluk hidup yang lain untuk dalam persilangan, ternyata hasilnya nggak sama seperti temuannya Mendel. Loh, kok bukan seperti temuannya Mendel ya? Berarti apakah temuannya Mendel itu menyimpang? Ternyata memang ada penyimpangan, nggak sama hasilnya. Tetapi yang disampaikan Mendel bahwa di sini, nah dan di situ tetap terjadi. Jadi menggunakan binatang, menggunakan tumbuhan, menggunakan organisme diploid yang melakukan persilangan, ternyata terjadi hukum satu sama hukum Mendel. Hanya saja hasilnya nggak sama. Maka itu disebut dengan penyimpangan, tetapi penyimpangannya semu. Oke, seperti apa itu bentuk beberapa persilangannya, silakan diamati di modulnya ini. Nah ini, pada ayam, besarnya yang kelihatan. Nah ini. Pada ayam teridentifikasi ada 4 tipe jengger ayam. Yang pertama ada walnut, seperti ini penampakannya. Mohak sama ininya panjang ini ya. Kemudian pial biji atau pi, itu dia lebih kecil dia di sini. Ada lagi pial bila, dirimu, jomblo atau single, nah itu kayak gini penampakannya. Terus ada lagi pial gerigi, ternyata dia di jambulnya itu dia lebih lebar atau lebih besar lah. Sementara untuknya lebih kecil. Jadi ada 4 macam. Persilangan dilakukan antara ayam berjengger gerigi atau rose, penampakannya sebelah kanan ini, dengan ayam berpial biji atau pi yang sebelah sini. Saya tanya, di situ berapa sifat beda yang digunakan? Ayo, berapa sifat beda yang digunakan? 1, cuman jengger aja kan? Ya kalau ayam berjengger gerigi warna putih dengan ayam berjengger biji warna hitam, nah itu baru 2. Ini kan cuma 1. Mana yang dominan antara doa bentar ya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Allah Tuhan kami, manfaatkanlah ilmu yang telah kami baca. Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nggak apa ya, nanti kalau saya kedengaran agak noise sedikit dengan lagu-lagu di sini diputar. Oke, yang pertama adalah antara rose sama biji, untuk mengetahui mana dominan kita harus mencari F1 kan. Masalahnya F1 itu munculnya bukan biji, bukan pula gerigi, tetapi walnut. Loh, dari mana ini? Padahal kalau kita cross check kan yo, antara ini jenggernya ini kalau digabung kok itu jadi kayak gini. Oke, nanti ketika F1 dan samanya antara walnut disilang sama walnut ketemu F2-nya, ada yang rose kayak gini, ada yang biji kayak gitu, ada yang walnut kayak gini, muncul di sini bilang kayak gini penampakannya. Ini kan satu sifat beda. Kalau satu sifat beda harusnya F2-nya 3:1. Tetapi ini ketemunya berapa? 9:3:1. Kayak persilangan hibrid, kok bisa? Berarti kan menyimpang. Tuh. Terus yang kedua, bunga Linaria marocana teridentifikasi terdapat 3 varian warna, yakni warna putih sebelah kiri, warna ungu sebelah tengah, dan warna merah sebelah kanan. Namanya bunga Linaria marocana.
Persilangan dilakukan terhadap binaria marukana berbunga merah yang sebelah kanan dengan binaria marukana berbunga putih. F1 ternyata bukan merah, bukan pula putih, bukan pula merah muda, tetapi ungu. Kok bisa? Terus mana dominan kalau gitu? Dan ketika sesama F1 disilakan ketemu F2-nya bukan 3:1 tetapi 9:3/4. Ini ikut siapa ini? Wong Mendel menemukannya adalah kalau nggak 3:1, 1:1, ya 9:1. Oke, terus ini awalnya kayaknya normal, kayaknya loh ya. Nih, persilangan dilakukan terhadap gandum berkulit biji hitam dengan gandum berkulit biji kuning. F1 semuanya berkulit biji hitam. Berarti hitam sama kuning mana dominan? Hitam. Hitam. Ketika F1 persilangan samanya, F2 harusnya hitam banding kuning 3:1. Tetapi menemukan hitam banding kuning itu hitamnya ada 12, kuningnya ada 3, muncul putih di sini. Nggak tahu dari mana. Padahal yang disilangkan nggak ono putih sama sekali. Oke, ini juga kayaknya normal. Persilangan dilakukan terhadap gandum berwarna merah dan gandum berwarna putih. F1 semuanya merah. Berarti merah sama putih mana dominan? Merah. Merah. Ketika F1 persilangan samanya, F2-nya harusnya merah banding putih 3:1. Tetapi menemukannya adalah 15 itu merah, yang putih cuma 1. Loh kok banyak banget ini, apa ceritanya? Oke, nah hasil-hasil seperti ini adalah merupakan hasil yang menyimpang dari pembandingannya Mendel. Artinya menjadi satu bahasan khusus disebut dengan penyimpangan Mendel. Nah, nanti 4 fenomena ini akan saya munculkan di tugas GC. Tugasmu adalah membuat ini sehingga ketemu kayak gini. Komitnya itu bebas atau gimana, Mas? Nah, itu silakan dicari. Silakan dicari menggunakan huruf apa yang dominan juga tahu gimana kan. Insya Allah untuk bagian persilangannya nggak sulit kok. Karena yang sulit itu mengikhlaskan ya. Coba kamu mengikhlaskan orang yang kamu sayang sama orang lain, itu kan sulit. Oke, itu yang bisa kita bahas. Nanti silakan dicek di tugas videonya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.